Halo teman-teman, kembali lagi di channel Otak Coding. Pada video kali ini kita sudah mulai sesi pembuatan project ya. Setelah sebelumnya kita selesai mempersiapkan kebutuhan softwarenya ya. Dari SAM, terus kemudian Visual Studio Code, kemudian kita juga sudah setting untuk mail servernya ya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan untuk pembuatan project pertama kita ya. Kalian buka folder sum-nya, kemudian di htdocs ini kita akan membuat sebuah folder project kita. Kita namakan Laravel. Kemudian kalian buka Microsoft Visual Studio Code kalian. Setelah itu kita arahkan folder direktorinya ke folder project kita ya, yang Laravel ini. Ini masih kosong folder kita, dan kita nyalakan sum-nya. Setiap kita memulai pembuatan project kita, kalian jangan lupa untuk menyalakan ini ya, sum. Nah, kita cek untuk MySQL database ini apakah sudah berjalan atau belum. Ini untuk database kita nanti. Kita harus pastikan server database-nya bekerja dengan baik. Nah, jika seperti ini, itu berarti kita sudah bisa gunakan server database-nya ya. Nanti kita akan buat di sini sebuah database untuk project kita. Kita namakan saja database-nya ini, kita buat Laravel. Kemudian kita buat, sudah terbuat, dan ini masih kosong semua, kita biarkan saja. Tahap pertama ini kita akan install Laravel ya, yaitu framework untuk project kita. Kalian buka browser kalian, ketikkan Laravel. Nah, kalian akan menemukan ini Laravel websitenya. Kita klik di sini. Kemudian kita cari dokumentasi. Nah, ini adalah versi Laravel yang terakhir ya, yang terupdate, yaitu versi 8. Kita akan install versi 8 ini untuk project kita.
berhubung kita sudah install Composer saat kita persiapan software, kita cari yang ini, instalasi Laravel menggunakan Composer. Kemudian kita copy saja ini. Nah, kemudian di folder yang Laravel ini, kita buka terminal ya. Ini terminal, saya menggunakan Gitbash. Kalau kalian nyaman dengan terminal defaultnya, yaitu ya command prompt, terserah ya. Kalau saya pribadi, saya install ekstensi di Visual Studio Code ini. Saya install start Gitbash ini. Kalau kalian mau install, tinggal search di extensionnya ini, kemudian tinggal install ya. Nanti tampilannya akan seperti ini terminalnya. Nah, ini kita pastikan bahwa kita sudah berada di dalam folder project kita ya. Jadi direktorinya ini kita sudah berada di direktori project kita. Kemudian kita paste yang sudah tidak kita copy tadi. Nah, ini untuk terakhir ini kita akan membuat nama ininya ya, foldernya ya untuk project. Kita buatkan saja Laravel post mungkin. Seperti itu saja ya. Kita enter. Dan pastikan juga kalian sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kalian cari lagi di browser kalian, yaitu Laravel Livewire. Nah, ini adalah salah satu package dari Laravel yang akan kita gunakan di project kita juga.
Nah, di Livewire ini kita akan install Livewire menggunakan Composer juga. Nanti perintahnya yang seperti ini kita copy saja. Tapi nanti setelah kita selesai instalasi Laravelnya itu sendiri. Nah, selesai ya. Kalau sudah seperti ini berarti selesai. Nah, kemudian kita akan pelajari mengenai struktur directory project kita ya. Saat ini kita masih berada di directory yang kita buat tadi Laravel. Nah, project directory yang terinstall sendiri yaitu kita buat di sini Laravel post ya. Atau kalian terserah namakan direktorinya masing-masing. Untuk semua perintah pembuatan project kita harus berada di dalam directory Laravel post ini. Untuk itu kita harus masuk ke direktorinya. Nah, seperti ini ya. Kita harus masuk ke directory ini. Dan ini kita harus ingat directory ini. Nah, supaya kita tidak selalu berulang, kita buka lagi saja direktorinya dari VS Code ini, langsung masuk ke directory yang ini. Nah, jadi nanti ini kita sudah berada di dalam direktori instalasi Laravel ya. Nanti di terminal kalian akan lihat seperti ini. Selanjutnya kita harus setup untuk dokumen root pada server SAM ya. Kita buka SAM-nya. Kita harus rubah di sini. Kita lihat di sini. Nah, setiap ada dokumen root seperti ini, kita harus arahkan ke dalam sini ya,
ke dalam project folder kita, kemudian ke public ini. Jadi kita tulis seperti ini. Kita copy paste. Kalau ini harus Ctrl C mungkin ya. Kemudian kita klik di sini Ctrl P. Nah, kemudian ditambahkan dengan public. Yang bawah punnya juga sama. Kita copy saja ini. Kita paste. Kemudian kita save atau Ctrl S. Kita cari lagi apakah ada dokumen root lagi. Sepertinya tidak ada ya. Kemudian kita buka lagi konfigurasi yang lainnya. Di SSL sini apakah ada? Oh ya, jika kalian ingin men-setup supaya ketika kita konfigurasi SAM langsung terbuka VS Code ini, kalian harus setting di sini. Nah, untuk editornya ini kemarin kan kita masih Notepad ya. Nah, kalian cari VS Code exe ini di directory kalian masing-masing. Jadi nanti ketika kita buka konfigurasi ini akan langsung terbuka di VS Code ya. Oke, di SSL ini kita cari dokumen root lagi. Dokumen, nah ini ada lagi dokumen root. Kita paste lagi di sini. Klik save. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada. Tidak ada ya. Kita buka lagi konfigurasi yang ini. Oh, kalau ini tidak ada ya. Kita sepertinya harus langsung ke directory SAM di sini, di htdocs, kemudian di Apache di sini, kemudian kita cari yang ekstra sini. Nah, ini yang phost ini kita buka. Nah, ini kita rubah juga ya. Kita paste saja seperti ini. Kita save. Yang ini oke. Kemudian kita akan buka yang ini. File index di directory htdocs. Nah, ini file index ini kita akan arahkan ke dalam sini ya. Jadi kita buka, kita ganti saja ini. Kalau sebelumnya ini file ini diarahkan ke dashboard sini ya. Nah, sekarang kita akan arahkan ke sini, langsung ke directory project kita. Yang tadi dipaste lagi, paste. Nah, nanti seperti ini. Kita save. Kita close. Oke, saatnya kita coba, tapi sebelum itu sebaiknya kita restart ulang ini SAM-nya.
supaya bisa dipastikan berjalan dengan baik. Mari kita coba di browser kita. Kita ketikkan dengan nama domain yang sudah kita buat ya. Nah, berarti ini Laravel sudah terinstall dengan baik di sini. Jika seperti ini ya. Kalian lihat di sini versi Laravelnya dan versi PHP-nya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, mari kita lanjutkan ke instalasi Livewire ya. Kita copy saja ini. Nah, kita paste di sini. Nah, pastikan kita sudah berada di dalam direktori project kita yang ini. Kita install. Selesai, kemudian ini kita harus copy paste yang ini di dalam file yang di views ini, kemudian sepertinya kita harus buat sebuah aplikasi dulu, yaitu kita akan membuat sebuah form login atau registrasi dengan Laravel UI ya. Nanti kita akan menggunakan UI Bootstrap. Kalian coba buka di browser, kemudian ketikkan Laravel UI. Nah, kalian buka di sini. Nah, ini kita install menggunakan Composer juga. Kita copy. Kemudian langsung paste di sini. Kita enter. Nah, kita harus generate ini basic scaffolding-nya ya. Nah, karena kita akan menggunakan Bootstrap, kita ambil perintah yang ini. Enter lagi. Nah, ini kita copy. Katanya kan kita harus menjalankan perintah npm install dan npm run dev.
Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini, kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Setelah ini kita akan setting file .inp ini supaya kita bisa terhubung dengan database yang sudah kita buat tadi. Kalian perhatikan di sini. Sebelumnya di sini kita tidak punya link login atau register di sini ya. Tapi nanti setelah kita install Laravel UI ini akan muncul login dan register di sini. Berarti itu kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi CRUD pertama di Laravel kita ini ya. Nah, ini sudah selesai sepertinya. Kita tunggu sebentar. Ups, ada error. Apa katanya? Oke, sementara kita abaikan dulu. Kita coba restart. Refresh maksud saya.
Coba kita ulang npm run tab. Nah, ini sepertinya baru berhasil. Ya, kalau seperti ini, nah ada notifikasi ini berarti kita sudah berhasil untuk install Laravel UI ini ya. Sekalian saja kita setting ini file inp ini, kita buat nama aplikasinya Laravel post saja, kemudian kita setting database-nya sama ya, yang ini kayaknya kita buat namanya sama tadi, yaitu Laravel dengan username-nya tetap root dan tanpa password ini. Nah, kemudian untuk app URL ini kita buat yang ini aja, kita copy pakai slash Laravel post, kemudian kita arahkan ke public seperti ini. Ya, kita save saja dulu. Kemudian kita coba ketikkan perintah php artisan migrate phrase. Nah, ini kita akan memasukkan database. Kita akan migrasikan database-nya yang ada di sini. Nah, ini ada 3 table ini, user, password, sama file job ini. Kita akan coba masukkan ke database ini ya. Nah, kita akan masukkan ke database ini dengan perintah migrasi artisan migrate phrase. Kita coba enter. Drop out table. Nah, oke. Kita coba refresh di sini. Nah, sudah terisi ya. Sudah terisi. Kemudian kita coba refresh ini. Sepertinya
Coba kita restart dulu ini. Kita matikan dulu juga. Mungkin ada yang terlewat. Kita coba cari di Laravel UI tadi. Oh iya, maaf tadi saya lupa, kita baru install ini UI-nya ya, tapi kita justru belum membuat ini aplikasinya. Ini adalah aplikasi autentikasinya, kita harus buatkan di sini. Kita paste lagi, kemudian enter. Kita harus jalankan kembali perintah ini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter lagi. Seharusnya nanti di sini, nah sudah bertambah, ada folder out sama folder layout ini. Tapi kita install dulu dependensinya ya, package-nya supaya lengkap. Kita tunggu saja.
Oke, selesai. Mari kita buka. Ups, lupa. Nah, kalian lihat di pojok kanan atas ini, sekarang kita sudah punya link login dan register. Coba kita lihat, kurang lebih seperti ini tampilannya. Register seperti ini. Kita harus melanjutkan untuk instalasi Livewire tadi karena tertunda ya. Ada yang kurang tadi. Kita tadi baru sampai instalasi Livewire-nya. Kita harus pasang ini Livewire style ini di file. Ini ya, lihat. Ada resource, kemudian views, kemudian layouts, kemudian app blade. Ya, di sini kita diminta untuk pasang ini di antara head sama tag head yang akhir ini ya. Kita pasang di sini. Seperti itu. Kemudian kita tempelkan ini di Livewire script ini di bagian body paling bawah. Di tag body paling bawah di sini. Kemudian ketik shapes. Sepertinya tidak ada perintah lain. Sudah terpasang di sini Livewire style sama Livewire scripts. Coba kita cek ya, apakah scriptnya sudah bekerja. Untuk memastikan bahwa aplikasinya tidak ada yang error, kita coba cek di konsol. Di sini ya, kita klik kanan, kita inspect. Kita cek network sini, tidak ada error, elemen tidak ada error. Coba kita refresh. Oke, sepertinya sudah tidak ada error di sini. Oke. Ketika ada error, biasanya di sini akan muncul notifikasi error ya. Nah, seperti
sepertinya sudah selesai instalasi awal kita. Database sudah oke. Mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Kita sudah berhasil install Laravel, Livewire, dan aplikasi autentikasi kita ya dengan menggunakan Bootstrap. Mungkin di video selanjutnya kita akan menggunakan autentikasi ini. Kita akan coba memasukkan ke database ya. Kita akan registrasi di sini. Nah, menggunakan verifikasi email. Nah, ini fungsinya kita membuat settingan Mercury di SAM kemarin di video sebelumnya. Kita akan membuat sebuah registrasi untuk user dengan menggunakan verifikasi email. Tapi sepertinya di video berikutnya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, dan yang paling sering terjadi ketika kita membuat atau menulis sebuah kode atau mengetikkan sesuatu adalah typo ya. Kalau saya sepertinya sudah kebiasaan, jadi kalian jangan sampai sering typo karena itu akan mengganggu pemrograman ya. Terkadang kita sering menemukan error dalam program kita atau codingan kita, kebanyakan karena typo itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selamat beraktivitas.